Izin share screen ya. Oke, kita mau lanjutkan yang kemarin. Sudah muncul? Sudah Mbak, sudah Mbak. Oke, siap. Kemarin tuh kita sampai mana ya? Lupa. Sampai nomor 20 Mbak. Oke. Itu rumus dari mana ya, Mbak? Ada dari rumahnya. Sampai kayak gitu sih, tapi nggak ada. Iya. Dari luar. Kan ini ada itu, Mbak. Reply. Oke, kemarin ini udah belum ya yang Miss Sulis approach teaching? Udah kan ya breaking down itu? Yang ini sudah. Oke, selamat datang untuk partisipan berikutnya, Ibu Lia ya. Oke, masih kita tunggu yang lainnya juga. Oke, yang ini sudah ya, berarti kita setelah ini berarti ya, kemarin sama saya tidak ditandai karena kemarin buru-buru langsung main tutup aja. Lupa. Oke, how about this, Mr. Iman? eh Kemarin sudah nih Mbak, Simon Mbak. saya tuh tidak pakai nomor ya, ini tuh apa namanya soalnya jadinya Sudah Mbak. saya lupa sampai mana ya Pak. Yang ini bukan. Kalau Mister Imam sudah, yang belum Pak Sugeng. Pak Sugeng, Pak Sugeng. Kayaknya makin ke bawah belum deh. Belum Sebentar. Pak Sugeng berarti sudah. Kalau Coba Mister Imam nomor coba 21. Miss Juleha juga belum, Miss Tati Nah, ini ya. Ya, Okay, Mr. Sugeng recognized the importance of fostering a safe and inclusive learning environment that promotes global citizenship, collaborative value in his descriptive. Berarti yang kita scan di sini adalah descriptive text. Descriptive text, kemudian writing and presentation class. Katanya ingin ya, untuk writing and presentation ya, berarti untuk writing skill dan presentation. Oke, berarti kita mau lihat di sini kira-kira yang mana nih yang true. Include activities that require student to collaborate with classmates from different cultural background. Termasuk kegiatan yang melibatkan siswa untuk untuk berkolaborasi dengan teman sebangkunya atau dengan teman sekelasnya dari kebudayaan yang dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Nah, berarti ini kalau berbeda seperti ini berarti sudah masuk berdiferensiasi, berarti true ya. Karena kan dia berbeda. Sedangkan di sini yang ditekankan adalah pembelajaran diferensiasi. Oke, lanjut. Yang integrate lesson on global citizenship into the curriculum. Mengintegrasikan atau menyatukan, memasukkan materi pembelajaran dari global citizenship ini dimasukkan ke dalam kurikulum. Apakah ada global citizenship ini masuk dalam kurikulum? nggak ada Kita Mbak. lewat dulu. Assign all writing task
as individual work to ensure personal achievement. Jadi kalau individual jelas iya ya, individual itu berarti personal achievement karena dia tugasnya tugas perseorangan, berarti dia true. Kemudian foster an environment where only the dominant culture is highlighted. Ini nggak boleh, karena apa? Karena tidak boleh ada culture yang dominan, yang di-highlight. Tidak. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seluruh kebudayaan mempunyai derajat dan level yang sama. Tidak ada yang dominan dan tidak ada yang minoritas. Jadi semuanya sama. Kemudian yang berikutnya, encourage student to give and receive constructive feedback on presentation. Memancing siswa atau membuat siswa menstimulus siswa untuk memberikan dan menerima feedback setelah presentasi atau pada presentasi mereka. Ini true, betul ya. Berarti kita tinggal memikirkan yang tadi, yang kedua, integrate lesson on global citizenship into the curriculum. Kira-kira global citizenship masuk tidak di dalam kurikulum? Bapak Ibu, masuk tidak? Bisa jadi, Mbak. Bisa jadi masuk. Global citizenship itu apa sih? Hmm. Global Maksudnya citizenship itu tentang adalah warga negaraan, Mbak. kewarganegaraan atau Iya. muatan kewarganegaraan. Muatan kewarganegaraan ini termasuk ke dalam pembelajaran kalau di dalam kurikulum Merdeka itu yang ada di dalam P5. Ada Hmm. kebinekaan seperti itu. Nah, berarti integrate lesson on global citizenship into the curriculum ini true ya, Termasuk. masuk Ya. karena kita base-nya ke kurikulum Merdeka. Oke, lanjut ya. Berarti tadi gimana? Kita rekap dulu. Eh, true, true, true lagi, kemudian false dan true. Berarti yang false hanya yang nomor 4 ya. Pernyataan yang keempat dia false ya. Oke, kita sambil tunggu partisipan yang lain juga. Oke, kita lihat next number. Means that the student have previously struggled with engaging in recount text. Berarti highlightnya kita di recount text. She want to incorporate technology to enhance their reading and viewing experience. Berarti ada recount, kemudian reading, kemudian viewing. Her goal to make the text more interactive and relatable. Oh, jadi katanya tujuannya ingin membuat recount itu lebih interaktif dan lebih erat hubungannya. Dia ingin memakai variasi teknologi, alat variasi teknologi. Dia mempergunakan interaktif e-book, educational video, digital storytelling aplikasi. Which of the following technological tools would best suit to Mr. Tati goals enhancing engagement with recount text? Oke, kita lihat recount. Recount itu teks pengalaman. Katanya teknologi tools yang paling masuk yang mana? Apakah interaktif e-book, educational video, atau digital storytelling apps? Oke, kita lihat. Statementnya nggak ada ya? Oke, kita jawab saja ya. Biasanya kalau recount text itu biasanya akan lebih menarik jika dia mempergunakan recount ya. Recount itu lebih mempergunakan, kalau tidak digital storytelling app untuk recount itu, dia bisa mempergunakan interaktif e-books. Tapi yang lebih interaktif yaitu interaktif e-book. Kalau digital storytelling app biasanya siswa kesulitan di medianya. Tidak semua siswa mempunyai laptop atau handphone. Sedangkan kalau interaktif e-book itu biasanya lebih bisa diakses atau lebih bisa digunakan.
Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lihat next number ya. Kita ke nomor berikutnya yaitu Mrs. Juleha is planning to develop a lesson Ini plan Mbak, on yang ya, tadi Mbak, ini gimana jawabannya Pak? yang nomor 22 tadi, Bu Tati tadi. Ya, Itu kan jawabannya kemungkin ada lebih dari satu jawaban, Mbak. ya betul. Yang pertama tuh e-book interaktif dengan elemen Ya, multimedia. ya, Yang kedua, bahan bacaan tradisional berbasis kertas. betul. Yang ketiga, video edukasi yang secara visual menggambarkan teks recon. Nah, yang keempat, bercerita digital yang memungkinkan siswa membuat cerita. Yang kelima, ulang mereka sendiri perkuliahan kelas standar tanpa integrasi teknologi apapun. Itu selain Nah, berarti ada nggak jawaban yang lain, Mbak? berarti ini yang apa namanya? Kalau untuk yang saya pahami di sini, untuk yang interaktif, pembelajaran interaktif itu yang pertama digunakan itu adalah interaktif e-books ya. E-book ya. Kemudian yang kedua itu di digital storytelling. Tapi memang untuk yang digital storytelling biasanya ada kendala gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk kan jawaban bisa lebih dari satu ya. Iya, ya, Mbak. Mm-mm. Jadi saya di sini pilihnya yaitu yang interaktif e-books dengan yang menggambarkan interaktif e-books yang pernyataan kelima itu tidak saya ambil hanya jadi 1 sampai dengan 4 bisa dan yang tidak diambil itu pernyataan kelima yang tidak mempergunakan teknologi apapun atau ya yang pokoknya pernyataan yang kelima yang tidak saya ambil. Hmm. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya. Bentar, ada chat. Aduh, siapa ini? Oh iya. Okay, Mrs. Juleha is planning to develop a lesson on procedural text. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya dulu, Pak. Bapak sudah pernah mengakses tryout ini berapa kali ya? Kalau sebelumnya kan untuk siapa? Ibu Ina. Ibu Ina itu lebih dari 2 3 kali mengakses tryout ini. Jadi kan terlihat ya kenaikan skor yang signifikannya dari sebelum mengikuti bimbel dengan setelah mengikuti pelatihan dengan bimbel seperti itu. Bapak udah berapa kali take? Kalau sudah TO ini sudah lebih 6 kali, Mbak. Oh Tapi iya, gini, Mbak, eh, malam tadi saya TO 2 kali dengan hari ini. Nah, apakah saya salah catat jawaban? Apa nggak tahu juga. Kayaknya jawabannya masih belum pas, Mbak. oh gitu. Ya, karena saya subuh tadi setelah sholat saya coba itu dari soal 1 sampai 35 itu saya benar 9, Mbak, untuk penguasaan materinya. Oh iya, mungkin masih ada yang kurang-kurang ya karena kan sebetulnya soal itu Hmm. kan posisinya soal itu diacak ya. Nah, makanya kan terkadang apa namanya kesalahan teknis dalam menjawab seperti itu. Soalnya memang tidak bisa apa namanya tidak bisa dilihat hanya dari satu faktor itu saja. Seperti itu ya. Hmm. Berarti sudah lebih dari 6 kali ya Pak ya. Ya, Mbak, saya itu subuh tadi saya tes ya, totalnya semuanya benar 9. Saya juga bingung kok bisa bersembilan gitu. Terkadang kita juga bingung dalam penghitungan skornya tuh Pak. Ya, kalau Nah itu, skornya sih kalau penguasaan materi kan soalnya 35. ya. 35 itu kan penguasaan materi masing-masing bidang studi.
Nah, itulah dari 35 itu 9 yang cuman skornya. Berarti satu soal kan skornya satu berarti. Iya. Mm-mm. Nah, karena kan kalau untuk pengembang diri itu SJT, Mbak. Iya. Kalau SJT itu dia poinnya 5 yang tertinggi. Jadi 15 kali 5 itu jumlahnya 75. Iya. Ya, Mbak. Jadi Saya juga dari enam bingung. kali dari 6 kali itu apakah ada peningkatan atau ya kalau mencoba TO ya terkadang ada peningkatan terkadang Hmm. suatu kali turun gitu sebetulnya. Nah, Sebenarnya turun naik, Mbak. iya, iya betul turun naik karena Nah, yang saya alami, yang Ibu Ina hmm. alami juga begitu. Jadi terkadang kita tuh dalam beberapa kali take itu nggak tidak signifikan naik semua, bahkan ya gitu naik turun gitu ya. Memang ya saya juga kadang nggak ngerti itu faktor dari apa gitu. At least kita mencoba untuk mengakses tryoutnya seperti itu, Pak. Bahkan ini soal terakhirnya saya screenshot pakai aplikasi, Mbak. Iya betul. Pakai aplikasi screenshot, kemudian saya terjemahkan ke Google. Karena kan kalau kita secara kayak kami kan guru SD ini kan nggak terlalu paham begitu tentang bahasa Inggris. Apalagi ini kan umum kan. Iya betul. Nah, jadi Bahasa kami istilahnya istilah-istilah bahasa Inggrisnya umum gitu. ya jadi saya translate ke Google Translate, dan makanya saya dapat lembaran kan ini. Tapi kayak saya coba sama aja Mbak. Jadi ya saya bingung gimana yang istilahnya jawaban yang paling tepat. Karena kan jawaban di antara setiap soal itu lebih dari satu, Mbak. Betul. Yang itu yang membingungkan gitu. Yang pernah saya heran adalah di suatu kali jawaban itu dengan jawaban yang sama. Di Ya. suatu kali dia benar, dihitung benar, dan di suatu kali dia dihitung salah padahal menjawabnya sama, poinnya pun sama, opsinya pun sama, tapi di satu kali dihitung benar dan di satu kali dihitung salah. Itu lebih nggak ngerti, Pak. Nah, kemarin saya gitu juga, Mbak. Nah, Saya itu. coba. Nah, pertama awalnya saya benar 14. Tapi saya coba lagi TO dengan soal yang sama, dengan materi yang sama, jawaban yang sama, tapi Ya, benar 9. iya, itu pernah terjadi. Soalnya pernah terjadi ketika saya waktu itu tryout seperti itu, kemudian kita ngobrol sama teman-teman. Kok tadi segini ya? Kok sekarang segini ya? Padahal jawaban sama, opsi sama, pilihan jawaban sama, semuanya kita buat sama, tapi poin dari 33, dari 29 ke 33, kemudian balik lagi ke 29. Jadi yang benar yang mana? Nah, itu kita yang nggak ngerti. Nah, itu Jadi Mbak, hitungannya saya mau hitungannya nanya. seperti apa gitu. Nanya juga Mbak. Mungkin kan Mbak kan sudah banyak pengalaman kan sebelum kami kan. Kalau UTBK itu kalau dulu kan ada standar nilai Mbak. Betul? Apakah tahun ini masih ada standar nilai untuk UTBK Mbak? Kalau untuk yang saya tahu, kalau untuk yang piloting ini, Hmm. dia itu ada, kalau waktu saya kan passing grade-nya itu 60% dari jumlah soal. Jadi Ya, berapa jumlah soal, setidaknya 60% harus betul, baru ya, itu bisa dikategorikan. Ini kita tidak berbicara dengan UKIN ya, hanya ya, ya, UP Mbak. saja. Hmm. Nah, waktu saya sih 60% passing grade-nya. Nah, kalau yang untuk piloting, setahu saya itu ada passing grade-nya, tapi dia tidak dibatas. Hmm. Maksud tidak dibatas itu adalah maksudnya tidak begini harus mencapai segini baru lulus, tidak. Jadi piloting itu setahu saya, jadi memang pembelajaran pun kan dibiarkan mandiri ya tanpa LPTK Ya, seperti ya, itu Mbak. ya. Jadi diharapkan bisa belajar mandiri dan hasilnya pun pasti bermacam-macam. Jadi passing grade ada dan setahu saya passing grade-nya itu kalau tidak salah tuh di angka 70 atau 75% dari jumlah soal seperti itu. Ya, ya, Mbak. Jadi naik dari ketika angkatan saya. Tapi Hmm. dengan beban yang lebih berat. Contoh angkatan saya 60% ada studi kasus. Tapi Hmm. studi kasus dalam bahasa Indonesia. Kalau angkatan sekarang yang piloting ini kabarnya ya kemarin yang piloting pertama itu passing grade-nya itu betul di 70%. Kemudian studi kasusnya harus berbahasa Inggris. Modul ajar juga harus berbahasa Inggris. Sedangkan waktu saya studi kasus dan modul ajar masih boleh dalam bahasa Indonesia. Berarti semakin ke sini semakin apa namanya semakin berkembang angkatan,
tingkat kesulitan semakin Menambah. dipersulit. Ya, tingkat kesulitan ditingkatkan juga gitu. Oke, oke, Mbak. Iya. Berarti studi kasusnya bahasa Inggris juga ya, Miss ya? Iya, betul. Kalau untuk yang angkatan sekarang, Bu, untuk yang angkatan sekarang studi kasusnya itu jangankan studi kasus, modul ajar aja bahasa Inggris. Hmm. Kalau waktu saya studi kasus, abstrak, modul ajar itu masih boleh dalam bahasa Indonesia. Kalau sekarang saya juga baru tahu dari yang piloting pertama kemarin harus full Inggris. Ada temen juga yang minta dong modul ajarnya, ketika saya kasih modul ajarnya loh kok bahasa Indonesia. Ya saya sih pakai ini modul ajarnya, enggak katanya harus bahasa Inggris semua. Berarti yang sekarang memang peraturannya sudah berubah. Itu semua LPTK atau salah satu ada LPTK? Kalau waktu angkatan saya seluruh LPTK, Bu. Hmm, gitu ya Bu ya. Kalau sekarang kan tanpa LPTK ya Bu, ini ya piloting. Iya ya Bu. Ada LPTK-nya Bu? Iya, tapi tidak ada perkuliahannya kan? Mm-mm. Nggak ada Tapi Iya. dosen. kalau dari kami, Mbak, kalau untuk materi yang bahasa Inggris, tapi kalau yang Modul lain aja. bisa bahasa Indonesia, model ajar. Oh tuh berbeda. Nah Karena kan kalau materi ya, aja yang bahasa Inggris, Modul ajarnya enggak kan? enggak. Tapi hmm, untuk studi kasus itu kayaknya Bahasa bahasa Indonesia Indonesia, lah. Mbak. Bahasa Indonesia, Mbak. kalau waktu saya studi kasus modul ajar materi itu masih boleh disampaikan. Jadi bahasa Inggris itu hanya pengantarnya saja gitu. Nah itu tuh ya memang mungkin berbeda-beda aturan ya antara satu LPTK dengan yang lainnya. Cuma kan waktu saya itu masih ada kuliah online hariannya. Jadi dalam satu hari itu 3 jam kuliah online, 1 jam itu untuk pembahasan latihan. Kalau sekarang kan tidak ada ya, tidak ada pendampingan pembelajaran online-nya, tidak ada dosennya, tidak ada guru pamongnya. Kalau waktu saya lengkap, dosen pembimbing, kemudian guru pamong itu lengkap sampai dengan ketika apa namanya perekaman video segala macam itu tuh dilihat gitu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke Oke, soal yang Mbak. berikutnya. Ya, oke, oke. Mrs. Juleha is planning to develop a lesson plan on procedural text. Highlightnya procedural text. Incorporating with incorporating both writing and presentation activities. She is aware that class consists of students with diverse learning style and abilities. To ensure that the lesson effective and engaging for all students, she needs to consider the characteristic of the learner, design the lesson accordingly. Berarti ini ada di prosedural, ke writing dan presentation. Oke, kita mau lihat katanya yang mana yang cocok dengan jawabannya. Di sini kita lihat which of the following approaches would be most appropriate for designing a procedural text writing and presentation lesson that caters to the diverse learning style and abilities of the student. Ada yang provide a single standardized writing and presentation task for all students, atau offer a variety writing and presentation format to accommodate different learning style, atau yang bagaimana dengan pernyataan ketiga. Oke, kita mulai satu-satu ya dari pernyataan pertama. Provide a single standar ya standardized writing and presentation task for all student. Jadi katanya menyediakan tugas dari writing dan presentasi yang sudah distandarisasi untuk seluruh siswa, ataukah yang B menawarkan katanya bermacam-macam writing and presentation format, bentuk writing and presentationnya macam-macam untuk mengakomodasi cara pembelajaran yang berbeda. Ada kinestetis, ada auditory, ada visual. Ini betul ya, berarti yang pernyataan kedua checklist karena menawarkan cara pembelajaran yang berbeda-beda atau bervariasi. Yang pernyataan ketiga menerapkan
instruksional, menerapkan pendekatan instruksional yang satu cocok untuk semua katanya. Digunakan untuk seluruh siswa, pembelajaran satu arah dengan cara yang sama. Nggak bisa ya, kita berdiferensiasi, tidak bisa pembelajaran same way, tidak bisa karena kita mendapatkan siswa yang latar belakang pendidikannya, kebudayaannya berbeda sehingga kita belajar berdiferensiasi. Yang C nggak masuk untuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Berarti tidak bisa kita jadikan jawaban. Oke, pernyataan keempat. Assess students solely based on the accuracy and competencies on their written and presented procedure. Oke, kita lihat dulu pernyataan berikutnya. Incorporate differentiated instruction to address the specific need of student with varying level of proficiency. Ini betul ya, karena siswa dalam satu kelas itu ada yang, oke, secara kasar kita bilang ada yang level profisiensi atau intelijennya tinggi dan ada yang menengah dan ada yang rendah ya. Ini yang pernyataan kelima betul. Kalau untuk pernyataan keempat, assess students solely based on the accuracy and competencies, completeness of their written and presented procedure. Coba gimana menurut Bapak Ibu pernyataan yang keempat ini bisa kita ambil atau tidak? Saya enggak, Mbak. Kenapa? Karena hanya menilai siswa itu keakuratan dan kelengkapan tulisan dan presentasi mereka tersebut. Nah, di sini ada kata-kata solely. Assess student solely based on the accuracy and completeness of their written and presented procedure. Di sini dinilainya perseorangan. Sehingga kalau perseorangan untuk jenis pembelajaran berdiferensiasi tidak terlihat kalau dinilainya seorang-seorang. Oleh karena itu ini kurang tepat. Jadi harusnya memang untuk seluruh siswa tapi dengan penyampaian yang bervariasi. Jadi untuk seluruh siswa tapi tidak juga seperti pernyataan yang C. Disamakan semua cara tesnya, disamakan semua cara belajarnya, itu juga tidak boleh dan tidak akan ngefek kalau disamakan semua. Bukan juga pembelajaran berdiferensiasi kalau disamakan semua. Jadi 4 tidak kita checklist ya. Yang di checklist 1, 2, 3, 5. Oke, soal berikutnya. Miss Nina mengajarkan short functional text reading and viewing skill. Oke, learning disability, visual impairment, auditory processing challenge. Berarti learning disability, visual impairment, and auditory processing challenge. She recognized the need to adapt her teaching material and activities to cater to the individual needs of each student. To effectively structure short functional text instruction for students with disabilities, which of the following approach Mrs. Nina about priority?
Oke, kita lanjutkan ya. Oke, katanya Miss Nina teaches short functional text reading viewing skill to diverse group of students, including those learning disabilities, visual impairment, and auditory processing challenge. Yang mana katanya yang sesuai dengan situasi di atas, jawaban bisa lebih dari satu jawaban. Oke, kita lihat mengimplementasikan atau menerapkan instruksional yang seragam, katanya yang sama terhadap seluruh siswa berdasarkan kebutuhan perseorangannya. Tapi disamakan semua. Ini yang tidak bisa kita lakukan. Karena apalagi ada yang disabilities ya. Disabilitas. Iya, itu lebih tidak bisa disamakan. Masa yang disabilities harus sama dengan yang normal? Ya berarti yang apa namanya opsi pertama ini tidak bisa kita ambil. Oke, kemudian kita lihat yang kedua. Utilize a variety of instructional material including multimedia resources to engage students with different learning style. Ini ada variasi apa instructional material ya. Betul, karena apa? Di sini gaya belajar berbeda, praktis instruksi apa namanya instructional materialnya pun akan berbeda. Seperti yang saya berdasarkan pengalaman yang pernah saya rasakan. Jadi ketika kita mendapatkan siswa yang kemampuan belajarnya di atas yang lain, itu jenis soal harus kita istilahnya apa ya? Harus kita tingkatkan kesulitannya, harus kita tingkatkan validitasnya. Itu yang akan membedakan dia pembelajarannya dengan siswa yang lain. Kenapa? Karena dia pencapaian si apa namanya pembelajarannya, pencapaian si pemahamannya sudah di atas yang lain. Itu sebabnya mungkin ada yang kita kenal kalau dalam istilah sebelum kurikulum merdeka ya. Sebelum kurikulum merdeka kita mengenal istilah remedial dan pengayaan. Nah, ini mungkin. Ini yang akan membedakan. Apalagi sekarang kita dengan pembelajaran berdiferensiasi lebih dibedakan lagi, bukan untuk membeda-bedakan siswa, tapi di sini adalah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar siswa yang berbeda, dengan penangkapan level pemahaman siswa yang berbeda-beda pula, seperti itu. Oke, kita lihat berarti yang kedua betul ya, checklist. Untuk yang ketiga, provide student with opportunities to practice reading and viewing short functional text in real world context, katanya. Memberikan kesempatan secara nyata kepada si siswa, katanya. Jadi dikasih kesempatan, dikasih waktu untuk reading and viewing secara nyata. Konteksnya nyata, katanya. Ini betul ya, karena di sini ada practice reading and viewing short functional text. Bahkan diupayakan di dalam real world context. Oke, yang keempat, employ assistive technology such as screen reader, text-to-speech software to support student with visual auditory impairment. Betul, bisa ini. Kita bisa pakai assistive technology. Contoh assistive technology, kita bisa pakai video, kita bisa pakai aplikasi, kita bisa pakai screen reader, kita bisa pakai text-to-speech software, kita bisa pakai chat GPT, kita bisa pakai apa ya? Kalau visual, video-video, auditory, MP3, MP4 juga bisa berupa rekaman audio yang sesuai dengan lesson material. Ini bisa ya. Jadi ini bisa dilakukan karena ini adalah jenis-jenis teknologi. Yang pilihan yang berikutnya, opsi berikutnya, rely heavily on teacher led instruction and direct explanation limiting student engagement and independent, katanya. Dipercayakan terhadap instruksi yang hanya berdasarkan dari guru. Ini yang nggak boleh. Kalau instruksi yang berdasarkan dari guru, jatuhnya dia menjadi teacher center. Sedangkan sebelum kurikulum aja kita tuh sudah mulai menggalakkan yang namanya student center.
Berarti ini yang opsi yang kelima ini tidak bisa kita checklist, salah ya. Karena sebelum kurikulum Merdeka pun kita sudah menggunakan student center. Hanya di kurikulum Merdeka lebih diolah lagi biar lebih baik lagi, tapi tetap masih di student center. Oke, kita lihat soal berikutnya. Miss Citra teaches a class that includes several, what is it? Student with visual impairment. She aim to develop their listening and speaking skill. Ya, listening and speaking skills. Oke, kita lihat berarti recount. Recount, listening, and speaking. Nah, kita cari jawabannya. Berarti 3 yang di-highlight. Listening, speaking, recount. Oke, kita lihat pernyataannya. Oke, kita lihat use audio recording of recount text. Tadi apa? Listening and speaking skill. Recording ya, audio recording. Ini masuknya ke apa namanya? Listening. Kemudian betul ya, provide printed copies of recount text in large font. Katanya si recount itu di print dalam ukuran huruf yang besar. Enggak ya, kita kan listening speaking, tidak ada readingnya. Oke, kemudian integrate tactile graphic to represent key event in the text. Mengintegrasikan grafik itu masuknya reading ya. Di sini kita mintanya listening speaking, berarti nggak masuk juga. Yang kedua, ketiga nggak masuk. Employ voice assistant technology for navigating interacting with text. Ada voice assistant technologies. Betul ya, ini kan speaking. Betul. Kita bisa pakai Duolingo biasanya atau kita bisa pakai apa ya? Selain yang seperti word wall tapi yang bisa untuk speakingnya selain Duolingo. Yang keempat ini betul, yang ke satu betul. Coba lihat yang kelima, use standard text based alignment without modification. Standard text based assignment itu adalah writing. Berarti kita tidak bisa pilih ini. Berarti yang kita pilih hanya yang ke satu dan keempat. Oke, soal berikutnya. Seorang guru bahasa Inggris di Papua ingin apa ini short functional text incorporate reading and viewing activities.
Tadi apa skillnya yang kita lihat di nomor ini? Skillnya adalah short functional text dengan reading and viewing. Oke, kita pilih di pilihannya. Provide a single unmodified text for all students to read and view. Betul ya? Skill yang diminta di sini reading and viewing, berarti masuk. Yang pertama masuk. Offer a variety of reading and viewing material that represent different culture, perspective, and abilities. Betul. Menawarkan variasi reading and viewing material. Betul. Lanjut. Implement a traditional instruction approach that assume all students learn in same way. Nggak bisa kalau same way. Caranya sama setiap siswa nggak bisa. Assess students solely based on their ability to comprehend the literal meaning of the short functional text. Jadi gimana? Membiarkan apa namanya? Bukan membiarkan, mempersilahkan siswa untuk bisa memahami materi secara literal dari short functional text. Agak susah ya kalau saya student solely itu, tetap harus didampingi ya. Incorporate universal design for learning atau UDL, principle to create accessible and engaging learning experience for all students. Bisa ya? Berarti kita bisa memenuhi tuntutan belajar dari seluruh siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi pernyataan pertama betul, kedua benar, kelima betul. 135. Miss Lani. Yuk kita lihat soal berikutnya. Miss Lani is committed to creating an inclusive learning environment in her recount text listening speaking. Recount listening speaking. Silahkan dilihat mana yang betul dan mana yang tidak bisa kita pilih sebagai jawaban.
Oke, kita lihat lagi. Yang pertama, implement a rigid lesson plan with a fixed pace and limited flexibility. Tadi mintanya apa? Kita lihat lagi mintanya apa yang kita highlight. Recount, listening, speaking. Nah, di sini fixed pace and limited flexibility. Masuk tidak ya?